Selamat malam pemirsa Evarina TV, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi di live musik di rumah aja Evarina TV. Mungkin tadi malam ini kita mungkin agak menuju terlalu malam, biasanya kan kita bertemu di jam 8. Cuman tadi ada sedikit tayangan baru sebelumnya dan kita mencoba terus menghubungi penyanyi kita yang satu ini yang lumayan jauh dari tempat kita sekarang. Tapi sebelumnya pemirsa di rumah, karena situasi kita masih dalam belum membaik, masih dalam waspada, jadi pemirsa di rumah juga harus hati-hati, tetap jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, kalau mau keluar rumah memakai masker, tapi kalau tidak ada yang mau dilakukan di luar, mendingan di rumah aja. Dan malam ini nonton live musik di rumah aja bersama Evarina TV. Nah, karena ada tamu kita malam ini, penyanyi yang udah jauh, dari tadi kita udah hubungi, langsung aja kita sapa di seberang sana. Halo Bang Yahya Regar. Halo Evarina TV. Oke Bang Yahya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Evarina? Evarina TV juga, semua kru Evarina TV alhamdulillah juga sehat. Gimana lokasi, di mana nih sekarang Bang? Di Padang Lawas Utara ya? Sekarang kita tepatnya di Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Masih sekitaran wilayah Tapanuli bagian selatan. Oke, gimana keadaan di sana Bang? Sudah kondusif, tidak seperti yang sebelumnya. Masyarakat di sini masih tetap dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Ya, kalau kita mau ke suatu tempat itu harus pakai masker dan cuci tangan, dan masih tetap dengan menjaga jarak, komunikasi dengan beberapa orang. Oke. Nah malam ini lagi di mana nih tepatnya saat ini bersama teman-teman? Tepatnya kita berada di studio namanya Sahabat Kopi Sitopayan. Nah, jadi studio ini menjadi base camp kita untuk diskusi pembuatan konten video, termasuk untuk program-program akustik lagu dan juga rekaman-rekaman lagu yang lainnya. Oke, ini selama pandemi ini, selama kondisi ini masih belum normal, ini setiap hari bertemu atau bertemu malam ini hanya untuk malam ini melakukan latihan sebelumnya atau memang udah sering bertemu Bang? Sebelumnya kita sudah sering bertemu, tapi karena sebelum COVID kita udah sering bertemu dan sudah menyusun program, tapi karena Corona kita sempat hubungannya menjauh gitu, karena kita kan mengikuti aturan-aturan yang ada. Lalu terganggu nggak Bang kegiatan rutinnya selama pandemi ini? Sebenarnya sih secara pribadi ya, kalau saya kan domisilinya di Medan mulai dari tahun 98. Jadi sebagai MC atau juga punya trio grup di kota Medan bahkan sampai ke wilayah Aceh, di masa COVID ini itu semuanya di cancel dan tentu saja program-program yang kita agak terganggu sedikit. Berapa persen tuh kira-kira program yang sudah direncanakan akhirnya harus diberhentikan sementara Bang? Ya, bisa dikatakan 80% gagal. 80%. Berarti memang total diberhentikan atau ada komunikasi misalnya via video call atau tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang lain? Kebetulan karena saya sudah berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan adik-adik kita para pemain dan kru itu sangat berdekatan dengan domisili saya, jadi kita selalu mengusahakan atau menggunakan waktu walaupun dengan hanya sebentar, kita tetap membuat konten dengan drama-drama yang terbaru, tapi tidak sebebas sebelum COVID. Kalau dulu kita kan full itu syuting buat drama itu dari pagi, namun sekarang kita hanya menggunakan waktu hanya bertemu cukup 2 jam saja. Oke. Nah, ini berarti lebih banyak kegiatan di dalam rumah, Bang, ya? Lebih banyak kegiatan dalam rumah. Lebih banyak kegiatan. Senang atau nggak senang nih, Bang? Lebih banyak kegiatan di dalam rumah? Karena udah selama ini kan udah selalu keluar rumah nih, mobile, kerjaannya kesana kesini. Saat ini harus berada di rumah, gimana rasanya? Sebenarnya kalau saya pribadi juga, ini hikmahnya juga banyak. Dulu di sela kegiatan saya sebagai videografi atau membuat video-video klip lagu Batak, lagu dangdut di beberapa pulau Jawa. Tapi dengan COVID ini, itu saya mendapat hikmah, saya lebih dekat dengan keluarga, yang selama ini mungkin komunikasi itu sangat sulit. Saya hanya pulang kampung itu lebaran, atau mungkin membagi waktu secara khusus. Tapi dengan masa COVID, ini ada banyak,
pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan baik secara komunikasi dengan keluarga dan juga masyarakat sosial di sekitar kita. Tetap ada hikmahnya di balik Ada semuanya Bang hikmahnya, ya. Tetap harus menerima, maksudnya tetap ada yang positif kita terima walaupun di saat seperti ini Bang ya. betul Kak. Oke. Berarti untuk malam ini menghibur pemirsa Evarina TV di rumah udah siap ya Bang? Udah siap. Oke, lagu pertama apa yang mau dibawakan Bang Yahya Regar? Ini satu lagu yang merupakan lagu klasik dari Tapanuli bagian selatan dan juga sangat populer. Eh, Lagunya Tortura. Lagu Torturura. Tortura. Iya, Ciptaan artinya makna dari lagu ini apa Bang? Ini adalah salah satu kisah di mana kalau di orang pedalaman atau pelosok desa, ketika ada hubungan antara kekasih atau dua sejoli, itu dihadapkan dengan tantangan orang tua, yang mana di sini mereka, si orang pria ini harus menerima untuk melepaskan pasangannya si cewek tadi, karena pasangan si ceweknya ini akan menikah dengan orang lain, dengan harapan jangan menyimpan kenangan-kenangan yang ada, namun ambil hikmah dari kenangan-kenangan yang ada. Jadi kasih sayangnya itu jangan sampai tertinggal kepada si mantan. Kasayangilah orang yang sudah menjadi pasangannya sekarang. Oke. Apakah ada kemiripan dengan kisah masa lalu Bang lagu klasik ini? Sebenarnya mungkin pemuda seperti saya itu kan pasti mengalami pahit manisnya tentang asmara. Ya, tentu banyak sedikitnya jelas ada, saya nggak munafik. Oke. Oke Bang, daripada berlama-lama, langsung aja pemirsa di rumah kita sama-sama mendengarkan lagu pertama dari Bang Yahya Regar dan teman-temannya. Silakan Bang. Yuk. Satu lagu ciptaan dari Bang Armada, Torturura. Siana jolo leleng hita maradongan mersifat turutan sahata sauluan dapat mencari tuna hugiut menyunduti gotap di tongan dalan bayar sudenahu haropon gotap di tongan dalan bayar sudenahu haropon si mato bangmu dona so paloasko marjanji hita nagiot maripe harana au halat na soada hodoh tau baya songon torturura hodoh tau baya songon torturura kehemaho dadongan tangihon hatanina torasmu ulang ho durako aram mi holong itu au ulang besai ingoti au nadirohami Pandiar mahu tautun arsak nadirohakun Pos dorohaku tisada masuk betap saya daput tahu bayar ima panggutimu betap saya daput tahu bayar ima panggutimu oh Udokon madiho
lupa hon mau ulang bisa ingat sudah janji taida logi ma iya ulang bemu bau ba songon dia holong mau bayar taradop tuau songon dia holong mau bayar taradop tuau kehemahon dadongan tangihon hatalina turasmu ulang hodurako aran ni holong mituau ulang besai ingoti auda dirohami Padiar mahu taut kon arsak na dirohaun Postoro haku bisa damaso Betak seda po tau bayar Ima panggutimu Betak seda po tau bayar Ima panggutimu Oke, lagu pertama udah dinyanyikan sama Bang Yahya Regar dan teman-temannya. Kalau boleh sedikit bercerita Bang, sejak kapan Bang menjadi penyanyi atau memulai karir di bernyanyi? Ya, sebagai seorang kampung, saya kan orang pelosok dari Gunung Tua masih jauh. Mengasah hobi, kalau di kampung itu kan sangat terbatas. Jadi saya berpikir untuk merantau. Tujuannya bukan untuk mencari kerja, tapi saya ingin mencari studio atau kawan-kawan musik. Berangkat ke Medan tahun 98 itu membuat saya termotivasi untuk mengembangkan karir. Dan di sana saya juga sempat sekolah sambil kerja dan terus alhamdulillah sempat juga kuliah. Dan di sela-sela kuliah itu saya lebih fokus untuk mencari yang namanya studio. Jadi singkat ceritanya, satu hari ketika saya ditolak oleh studio untuk buat lagu daerah, saya berpikir kenapa saya ditolak, oh mungkin saya perlu diasah. Dan dari situ saya mencari lokasi tempat les vokal. Dan saya les vokal di salah satu sanggar yang sebenarnya beda keyakinan, tapi saya tidak melihat itu. Saya bekerja sama baik dan saya dibantu dengan si kakak itu tadi dan saya diasah dan betul-betul dilatih. Dalam beberapa waktu saya sudah dipercayakan sebagai pelatih juga di sanggar itu ke luar-luar sekolah. Nah, dari situ saya mencoba kembali untuk buat karya dengan modal gaji dari kerja saya yang sedikit ke studio. Terakhir dibuatlah lagu dan di tahun 2004 saya udah buat lagu, tapi ternyata hanya dikenal di koleksi MP3. Dan tahun 2009 saya sudah membuat album Tapsel. Oke. Nah, sampai saat ini masih bersolo karir ya Bang ya, menjadi penyanyi solo atau sudah ada bandnya? Untuk di Medan sendiri saya punya grup namanya Cermin Nasib. Jadi Cermin ini trio lagu pop religi dan juga lagu-lagu umum seperti lagu daerah Batak, Minang, Melayu. Dan grup saya ini sudah manggung ke berbagai tempat di wilayah Sumatera Utara dan juga di Aceh. Oke, ini kan melihat cerita dan perjalanan karir Bang Yahya nih dimulai dari kota, berangkat dari daerah, dimulai dari kota. Kenapa Bang akhirnya bisa berkarir di kota sebenarnya, balik lagi ke daerah, memulai lagi dari nol? Ya, ketika saya kemarin buat album religi, masih kaset pita, dan mendapat support dari produser tersebut untuk membuat lagu daerah. Kata dia, kamu kan orang Tapanuli bagian selatan, kenapa tidak membuat album Tapsel? Saya pikir-pikir, ya ada apa salahnya, saya juga kan bisa mencipta lagu gitu. Jadi karena untuk mencipta satu lagu itu
eh, bagi saya cukup berpikir satu malam mungkin sudah bisa. Akhirnya salah satu produsen mempercayakan saya, wah saya mau buat album untuk kamu lah, satu album lagu Tapsel katanya. Dan disitulah saya dipercayakan membuat album di tahun 2009, di tahun 2013, di tahun 2014. Oke. Kesulitan dulu dan sekarang pasti berbeda ya Bang ya? Masih ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini Bang? Sangat berbeda sekali Kak, karena ini kan sudah zamannya bukan PCD lagi. Jadi kalau di zaman PCD dulu, kita membuat album atau membuat film, itu kalau kita untuk mengembalikan modal itu bukan hal yang sulit, karena album kita dijual di berbagai grosir-grosir yang ada di wilayah Sumatera Utara, bahkan di luar Sumatera. Jadi dengan penjualan tadi, bagus tak bagus atau maksimal tak maksimal karya kita, namun album itu tetap terjual dan keuntungannya bisa kita kumpulkan untuk modal membuat album dan film-film berikutnya. Sementara kalau sekarang ini kan VCD itu sudah jarang dipakai oleh masyarakat dan bahkan tidak terjual lagi. Jadi kesulitannya begitu. Jadi kita dituntut terus untuk mengejar konten lewat akun-akun YouTube saja. Oke. Abang kan memang serius dalam menyanyikan berlagu daerah seperti itu. Ya. Pernah mencoba dengan lagu lain nggak Bang? Misalnya pop Indonesia atau yang kekinian sekarang? Untuk di dalam seni, yang saya bilang tadi, saya kan punya grup itu Kak, ada lagu yang namanya berbahasa Indonesia atau lagu nasional. Sebenarnya sudah banyak dipakai orang. Ada bahkan bioskop yang begitu filmnya tidak hits atau tidak laris, tapi filmnya sudah diputar. Banyak lagu-lagu saya sudah menjadi soundtrack seperti tentang narkoba, tentang kita, tapi orang mungkin nggak tahu ya kalau itu ciptaan saya. Dan juga di terakhir sebelum corona ada lagu saya namanya Terbiar Cinta yang saya nyanyikan dengan grup binaan saya Cermin Nasib tadi. Itu sudah mendapat kerjasama baik dengan salah satu rekod yang ada di Malaysia. Bahkan bahkan semalam mereka sudah mengkontak saya untuk perkembangan video klipnya. Oke. Nah, menurut Abang sendiri perkembangan lagu daerah di tempat Abang sendiri melihat seperti sekarang ini telah anak muda mungkin tidak terlalu banyak yang suka lagu daerah ya. Bagaimana perkembangan menurut Abang sebagai musisi daerah? Ya, untuk lagu daerah sebenarnya kalau di kultur untuk wilayah kita yang utara, lagu daerah seperti itu sebenarnya masih sangat diminati Kak. Untuk contohnya kan, di wilayah Tapsel itu sangat banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berbakat dan berkualitas yang sudah memang mendapat kerjasama dari beberapa produser, dan itu seiring memang berkembang dengan pengaruh-pengaruh musik lain seperti pengaruh Batak kan perkembangannya sangat luar biasa, pop Batak, pop Karo, pop Simalungun. Jadi orang Tapsel sendiri itu sangat terantusias dan ingin lagu Batak keren, kita juga buat gitu. Lagu Simalungun keren, lagu Karo, Pak, dan juga lagu lain keren. Nah, seperti itu Kak. Oke. Nah, saat ini udah berapa album atau single yang sudah dilahirkan Bang? Untuk lagu sendiri saya sudah mengeluarkan hampir 5 album, dan untuk lagu religi itu sudah hampir juga 5 album. Nah, kan melihat aktivitas Abang yang tadi juga sempat cerita bukan hanya di lagu, tapi juga sudah mulai berkegiatan atau aktif di media sosial YouTube dengan berbagai video. Nah, kenapa akhirnya juga ikutan aktif di YouTube dengan video-video yang seperti Abang bilang tadi, Bang? Jadi kalau di akun YouTube ini kan kenapa saya lebih serius, karena kan bisa dikatakan kalau untuk Tabaksel akun YouTube saya kan masih yang teratas gitu. Sebenarnya ada sih perasaan jenuh gitu kan untuk ber-YouTube dan berkonten, tapi karena sudah sudah ada pendapatan yang maksimal, ya kenapa nggak kita lanjutkan saja. Jadi dan juga ini bagian daripada hobi, karena memang saya benar-benar kan menyukai seni. Jadi dengan cara ini, dengan lewat seni, mungkin saya bisa mengekspresikan bagaimana jiwa saya sebagai seorang seniman gitu Kak. Oke, nah ini lagu kedua yang akan dinyanyikan apa judulnya Bang?
Lagu yang kedua ini adalah merupakan satu lagu yang merupakan lagu hits dari film saya, film Parhuta-Huta 6. Judulnya Biasima Cinta. Iya, ini lagu ciptaan sendiri atau ciptaan orang lain? Ya, kalau untuk di lagu Tafsil selain dari tadi, rata-rata itu ciptaan saya. Dari film Parhuta-Huta 1 sampai 7, itu ciptaan saya, dan juga di film-film yang terbaru juga semua soundtracknya ciptaan saya, Kak. Oke, Biasima Cinta. Makna dari lagu ini sendiri secara abang yang menciptakan apa nih? Ya, ini sebenarnya mengiringi daripada alur cerita di episode ke-6, kisah seorang pemuda-pemudi yang terhalang oleh orang tua, karena si gadis tadi kan sudah ditunangkan dengan parebannya, dengan anak namburunya. Nah, seorang pria datang dari kota menyukai wanita, jadi otomatis demi menjaga adat atau takut malu dilihat orang, maka anaknya dilarang untuk berhubungan dengan si pria tadi. Jadi dia menceritakan betapa tersiksanya ketika melewati cinta ini. Aku tak bisa tidur, aku sangat susah, dan aku sebenarnya seperti orang gila. Yang mampu mengobati itu hanya kekasihnya itu tadi. Tak ada yang bisa gitu. Oke, daripada berlama-lama langsung aja Bang Yahya, silakan lagu keduanya. Satu lagu dari film Parhuta-Huta 6, Biasima Cinta. Hey, 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 Biasima mencinta, menyiksa batinun, meresah melulung, mau to baina usabase darat pikiran hampir ritikma harani cinta. Biasima mencinta, menyiksa batinun. Hodo anggi ubat niar sakon, hona bisa amalum lungun kon. Homaya anggi harapan ki, hodo tujuan ngoluki, hodo anggi hoha holongan napasodang rohaki, walap maho anggi walap maho. Hodo anggi ubat niar sakon, hona bisa amalum lungun kon. Homaya anggi harapan ki, hodo tujuan ningoluki, hodo anggi hoha olongan napasonam rohaki, walap maho anggi
wala mahu. Hey, Oke, lagu kedua sudah sama-sama kita dengarkan pemirsa di rumah. Oh iya Bang, sebagai penyanyi daerah, sebenarnya Bang Yahya itu ingin menyampaikan apa lewat musik yang sudah dihasilkan selama ini kepada pemirsa, kepada semua penggemar musik tradisional mungkin? ya, sebenarnya tidak banyak. Eh, kita jangan mudah menilai keburukan karya orang lain, tapi mari kita hargai. Paling tidak kita tidak bisa berkarya, tapi kita selalu menghargai karya orang lain. Dan juga sedikit kemampuan yang kita miliki harus kita asah dan harus kita bekerja keras dan berjuang. Dan tunjukkan bahwasanya kita bisa berkarya itu tanpa batas. Oke, menurut Bang Yahya Regar sendiri, arti musik itu sebenarnya apa? Wow, sangat dalam. Musik itu bukan hanya mungkin orang istilah umum dikatakan sebagai hiburan, tapi musik itu adalah merupakan bagian daripada ekspresi seseorang. Si pencipta lagu, si pendengar, lewat mendengar musik dan lagu itu sudah bisa menjadi obat atau juga bisa menjadi perangsang atau juga bisa menjadi sebagai apa namanya, motivasi atau pendorong di saat orang mungkin lagi sedih, lagi susah, ketika ada musik dia mungkin semangatnya bisa bangkit dan ruhnya bisa berjiwa besar kembali dan semangat. Bang Yahya sendiri kan sudah mulai bernyanyi atau bermusik itu tahun 98 tadi ya. Mulai dari daerah langsung ke kota sampai sekarang tahun 2020. Bagaimana Bang Yahya bisa menjaga semangat terus, mengasah kemampuan terus akhirnya bisa sampai sekarang? Terkadang memang secara manusiawi kita kan ada juga surutnya dan sempat juga lemah. Tapi dukungan daripada keluarga atau juga orang-orang terdekat dan juga teman-teman kita itu adalah salah satu pemicu. Jadi ketika mereka melihat kita lemah, ayo kamu adalah orang yang spesial, kamu adalah orang yang luar biasa, jadi jangan lemah. Karya kamu masih dibutuhkan orang lain, jadi jangan sampai karya kamu itu sia-sia dan tanpa diketahui orang dan tanpa ada nilainya. Jadi kalau bagi saya, ya bisa dibilang termasuk segalanya lah kalau di musik. Oke. Inspirasi membuat lagu atau musik atau video selama ini dari mana dapatnya Bang? Kalau untuk lagu sendiri itu biasanya saya terinspirasi daripada satu mungkin pengalaman pribadi. Dan juga melihat kebiasaan orang atau juga melihat cerita daripada orang. Nah, seperti itu. Kalau untuk video biasanya itu kalau kita terkadang kalau kita buat drama atau drama kamu atau komedi, karena kita terinspirasi dari melihat orang atau juga termasuk juga cerita orang atau kejadian-kejadian fenomenal yang terjadi di desa. Apalagi kan Kak, kalau di desa ini sangat banyak sebenarnya fenomenal-fenomenal yang harus kita tampilkan lewat drama video yang menggelitik dan bisa menjadi hiburan yang sangat lucu. Betul. Nah, untuk memotivasi Abang setiap hari atau setiap merasa lelah, merasa mulai mungkin berhenti apa enggak, siapa yang dukungan yang paling besar sampai saat ini Bang? Yang pasti itu keluarga ya. Dukungan keluarga itu sangat berarti. Jadi ketika mereka lihat saya hari ini tidak berangkat, tidak syuting, saya lagi malas. Apalagi kan di masa COVID ini kan sangat berpengaruh juga dengan pendapatan YouTube. Saya lihat perkembangannya nggak sebegitu. Waduh, saya cukup udah mulai malas dan mereka bilang, wah itu namanya bodoh. Nah, jadi ketika mereka bilang bodoh, kamu kan orang yang luar biasa. Masa orang yang hebat itu melemah dengan hanya gara-gara duri sedikit atau senggolan sedikit, nah, gitu. Oke, selain keluarga mungkin ada teman atau siapa Bang yang bisa memberikan motivasi sampai hari ini? Biasanya kan itu pasangan kita ya yang selalu mendorong dan motivasi kita, pasangan terdekat. Dan juga sahabat-sahabat kita yang memang memiliki hobi yang sama. Contohnya kan mereka melihat mungkin saya memiliki kelebihan atau kemampuan atau potensi di bidang ini. Dan mereka, Bang, ayo Bang, kita sama-sama Bang. Kami siap bergabung dan siap berjuang dan mendukung Abang.
bagaimana karya abang itu tetap terekspresi gitu. Bagaimana abang melihat kondisi saat ini? Mungkin sebagai musisi daerah sudah pastilah banyak pekerjaan atau proyek yang tercancel. Sedangkan mungkin penyanyi di luar juga banyak yang tercancel dulu untuk kondisi saat ini. Bagaimana abang menanggapinya? Ya, sebenarnya tinggal lagi kembali itu tadi kepada diri kita sendiri. Ya, ini kan musibah, cobaan. Inilah sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari. Kita hanya bisa bukan pasrah, tapi disinilah saatnya kita untuk mengintrospeksi diri atau mengasih kemampuan-kemampuan, kekurangan-kekurangan yang kita ada. Yang mungkin biasanya, apalagi penyanyi daerah ya, itu biasanya kan hanya otodidak atau bawaan alami. Jadi dengan keadaan di rumah aja, itu bisa kita memanfaatkan waktu untuk membuka aplikasi atau juga menonton-nonton tutorial atau cara belajar bernyanyi yang baik, atau bisa mencari inspirasi-inspirasi, wah nanti kalau sudah normal, aku bisa bernyanyi dengan berpakaian seperti ini, bergaya seperti ini. Atau dengan ingin membuat lagu yang lebih wah, atau menyediakan bahan-bahan lah, pundi-pundi untuk persediaan ketika nanti sudah normal semuanya akan dikeluarkan, sehingga menunjukkan wah ini selama ini yang tersimpan ternyata ada makna yang kita dapatkan dari selama ini walaupun hanya di rumah saja. Oke, walaupun di rumah saja menonton live musik Evarina TV malam ini misalnya ya Bang ya? Iya Kak. Oke, nah untuk saat ini kan memang masih kita harus memang terus berjaga-jaga Bang, tetap di rumah aja. Nah untuk ada nggak pesan dari Bang Yahya untuk teman-teman di rumah yang mungkin mulai bosan atau mungkin udah mencoba-coba keluar gitu, keluar rumah biar tetap betah di rumah, ada nggak pesan-pesannya Bang untuk pemirsa semua Evarina TV? Iya, untuk sahabat-sahabat atau saudara-saudara pemirsa Evarina TV, yang terpenting adalah kita harus memaknai di rumah aja ini, jangan kita memupuk dalam diri kita kebosanan-kebosanan, tapi mari kita mencari kegiatan-kegiatan positif seperti melakukan hal banyak sebenarnya yang perlu kita lakukan walaupun hanya di rumah. Bisa dikatakan ya seperti kalau kita tadi seniman, mengasah karya kita atau lebih memperarahkan diri, karena kan di rumah saja itu bukan berarti menutup kemungkinan kita bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang atau sahabat-sahabat kita terdekat dan di luar sana. Dan tentunya walaupun hanya di rumah, carilah kegiatan-kegiatan yang memang lebih positif. Mungkin selama ini kalau di luar lebih banyak negatif, dan termasuk juga dalam masalah hal ibadah. Dengan seringnya kita di rumah, mungkin semua agama di rumah aja itu jadi lebih sering kan berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan itu semua sebenarnya hikmah daripada di rumah aja. Oke, lagu terakhir malam ini Bang Yahya mau menyanyikan lagu apa Bang, judulnya? Ya, satu lagu yang merupakan dari koleksi drama saya yang lagi viral sekarang ini di akun YouTube Yahya Regar ya, Boru Tulangku Toke Manuk. Itu adalah drama yang saat ini sudah kejar tayang, dan lagu ini juga sudah sering menjadi request ketika kita mengisi acara atau juga dimanapun itu. Satu lagu yang berjudul Kehemangarato. Oke, apa itu artinya Bang? Kehemangarato itu artinya pergi merantau. Pergi merantau. Pergi merantau. Tapi untuk seperti kondisi saat ini kita belum boleh merantau dulu Bang ya, betah di lokasi masing-masing. Iya, isi lagu tadi adalah satu kisah. Biasanya kan kalau pemuda desa itu kan ingin merantau dengan tujuan merubah nasibnya. Tapi di saat dia pergi, ada kesedihan yang tersisa ketika meninggalkan pasangannya. Di lagu ini juga dia mengharapkan pasangannya supaya sabar menantikan kehadirannya. Karena kan di setiap tahunnya pasti mudik. Aku akan selalu berusaha mengumpulkan dana agar aku bisa kembali dan melanjutkan cita-cita kita yang tertunda. Oke, sementara waktu LDR dulu Bang ya. Sementara sang lelaki, sang kekasih mencari kehidupan yang lebih baik di luar daerah. Oke Bang Yahya dan teman-teman lainnya, terima kasih Bang sudah mau malam ini bergabung di live musik Evarina TV di rumah aja. Ya, sama-sama Evarina TV. Iya, semoga karya-karyanya terus semakin sukses, semakin berkembang terus, karena penonton YouTube-nya juga udah banyak dan penggemar lagunya juga sudah banyak. Malam ini pemirsa Evarina TV di rumah aja pasti senang bisa menonton Bang Yahya membawakan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Semoga
dan kita berdoa sama-sama Bang supaya bisa keadaan normal kembali Bang ya. Iya, dan suatu saat kita bisa bertemu langsung. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan live musik di rumah aja Evarina TV malam ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu waspada, cuci tangan, rajin olahraga, jangan dulu keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, menggunakan masker. Kita ketemu minggu depan, lagu terakhir dari Bang Yahya Regar. Silakan Bang. Sampai jumpa kembali Bang, selamat malam. Sampai jumpa, salam sukses buat Evarina TV. Angol diro haki meninggalkan hutai, nalobi haji meninggalkan hoanggi di huta peau soadong hanguluani kehemangarato betak marubah nasipon haholongan haholongan jago majanji tanah tapududi pos rohabu holat kodo di rohaki malungunau tuhoda hasian haholongan haholongan sari hodau di pangarap toanon mudah dong dapot ongkos ibu peau bulat PT Haruruku dahasian dangol di rohaki angkat hutai nalobi haji meninggalkan hoanggi di huta peau soadong hangoluani kehemangarato betak marubah nasibon haholongan haholongan jago majanji tanah tapududi pos marohabu holat kodo di rohaki malungunau tuhoda hasian haholongan haholongan sayunau di pangarap tuanon mudah dong dapat ongkos ibu piau bulat PT Haru dahasian haholongan